Ini dari Ari S. Bu Siti, apakah sudah melakukan pemeriksaan biomarker terkait SLE-nya? Bagaimana hasilnya? Maksudnya biomarker tuh kayak uji anates gitu ya. Ya udah, makanya itu udah anatesnya kan kayak uji ini ya profilnya apa gitu ya. Tapi tahu jenisnya SLE apa apa gitu. RA kan dari itu ya. Udah. Ya. Maaf, Kak Ari, kalau sudah. bisa Bapak atau Ibu Ari bisa juga open mic ya. Jadi bisa tanya Ya, langsung mengenai biomarker. iya. Terima kasih Pak Juta. Ya. Bu Siti, maksud saya, apakah dulu sebelum melakukan apa namanya terapi dengan mempergunakan Promix, itu Ibu sudah bukan hanya sekedar melakukan pemeriksaan untuk penegaan diagnosis untuk SLE-nya, tetapi kan ada biomarker yang memang di, dipakai, yang biasanya dipantau untuk melihat progresivitas dari suatu penyakit itu. Jadi misalkan DM itu kan 3 bulan sekali. Itu sebaiknya kan melakukan pemeriksaan HbA1c selain pemeriksaan kadar gula darah. Nah, apakah biomarker misalkan anates itu dilakukan atau misalkan ada beberapa biomarker yang lain yang dilakukan sebelum ibu melakukan eh, apa eh, terapi dengan mempergunakan Promix dan setelah atau selama menjalani terapi dengan mempergunakan Promix itu maksud saya. Kalau sebelum sebenarnya sudah, kalau setelah ini saya belum lagi ya. Mungkin kemarin sempat apa namanya kan karena sendi sakit tadi ya, sendi sakit kemudian saya anates lagi ya. Kalau anatesnya kemarin alhamdulillah udah di bawah 10 ya, Bu, ya udah harusnya itu normal, tapi dokter tetap bilang walaupun itu normal tapi tetap harus tetap konsumsi obat juga gitu ya untuk menjaga agar tetap stabil seperti itu. Kalau sebenarnya saya anotasinya udah normal, maksudnya udah di bawah 10, enggak lebih, tapi ya itu tetap masih konsumsi Itu gitu. selama Ini konsumsi aja berapa sih ya. lama ya, Ibu? Karena Sudah konsumsi berapa lama saya dari sudah 3 tahun ya, 3 tahun ya. Tapi atas dulu pas bonus COVID begitu? sempat bolong tahun ya. Ya. Dulu kan pas COVID kan cenderung nggak keluar rumah kan takutnya kan kalau saya kan lemah ya, kalau di market kan malah kena banyak banyak COVID ya. Penyakit COVID malah kita rentan banget. Saya dulu enggak. Pas COVID saya enggak ke rumah sakit. Terima kasih Pak Juta. Nah, baik, Ibu Ari. Eh, Kalau boleh dijelasin tadi anates itu apa ya, Bu ya? Biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Anates itu adalah satu eh, proses biomarker atau suatu biomarker yang ada di dalam tubuh untuk untuk bisa melihat suatu progresivitas suatu penyakit. Jadi kalau kalau di dalam tubuh itu ada suatu marker-marker tertentu. Jadi seperti contohnya diabetes tadi saya sebutkan. Diabetes itu ada satu marker indikasi khusus yang untuk bisa melihat apakah biasanya dilakukan pada saat proses terapi. Jadi dia akan semakin memburuk atau semakin dia stabil. Nah, itu biasanya progresivitas yang seperti itu yang akan dipantau oleh medis secara reguler. Jadi sebagai contohnya bukan hanya kadar gula darah, tetapi tiap 3 bulan sekali. Itu kalau HbA1c itu 3 bulan sekali. Sebagai contohnya seperti itu. Nah, HbA1c itu kan rata-rata yang dihitung adalah rata-rata eh, apa namanya glikosilasi yang terjadi antara protein dan karbohidrat dan gula dengan Hb, dengan hemoglobin. Nah, ini kan sesuai dengan masa hidupnya eritrositnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia semakin bagus, HbA1c-nya mendekati angka normal, itu berarti artinya progresivitasnya semakin bagus. Begitu juga yang anates tadi. Kalau anatesnya itu mendekati normal, bukan berarti memang sudah benar-benar sembuh, tidak, tetapi artinya menjadi lebih terkendali. Nah, ini kan makanya saya khawatirnya kan eh, apa namanya? Itu hanya artinya apa gejala yang dirasakan bahwa sekarang menjadi lebih baik, lebih sehat itu kan hanya simptomnya, tetapi marker marker penyerta yang terjadi di dalam mekanisme
eh, yang terjadi di dalam tubuh nggak ketes. Kalau ini sama-sama dilakukan, saya makanya senang sekali kalau kalau itu juga dilakukan gitu. Oh, baik. Ber- kalau anates itu biasanya diambil darahnya atau bagaimana ya? Ya, 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 Oh, tetap diambil darahnya untuk dicek ya. ya. Oh, baik, baik. Oke, oke. Nah, ini menjadi salah satu wawasan juga untuk kita semua, sehingga kita juga bisa tahu ada namanya biomarker, anates, ya, dan istilah-istilah medis lainnya. Oke, oke. Makasih, Ibu Ari. Sami-sami. Baik, baik. Nah, Ibu Bapak, jika ada yang mau ditanyakan, boleh juga open mic ya. Nah, eh, Ibu Siti, ini mau tanya. Jadi setelah Ibu sudah minum jus pro-nya ataupun minum promiknya, kemudian Ibu juga eh, waktu itu mendaftar sebagai edukator, ikuti training edukatornya. Nah, Ibu kenapa kepikiran untuk mau menjadi edukator di promik, Ibu? Ya, semoga dengan jadi edukator bisa memberikan manfaat untuk banyak orang seperti itu. Nah, ada yang Ah, terbantu. Saya juga lingkungan ya, saya juga kan suka kalau kegiatan kegiatan yang berhubungan sama lingkungan kan saya suka. oh iya, baik, baik. Nah, Ibu bisa di-share nggak, Bu, mengenai kegiatan-kegiatan edukatornya tuh kemana aja atau respon-respon dari mereka seperti apa? Foto-fotonya ya Pak. Ya, foto-fotonya juga boleh. Pak, satu aja saya kalau kemarin enggak sempat ngumpulin sebentar Pak. Bentar. Nggak apa-apa. Saya ada sempat eh, kirim lewat WhatsApp ya, Bu ya. Ah, bagi yang belum mengetahui mengenai training edukator, jadi tahun lalu sekitar bulan 4 dari kami ada mencoba membuka orang-orang yang eh, berminat untuk menjadi edukator promik dan waktu itu mendapatkan training 3 hari full oleh Ibu Ivon langsung. Nah, jadi satu hari training, kemudian dikasih tugas, kemudian diupload, lalu nanti ada training lagi, tugas lagi, diupload lagi. Seperti itu selama 3 hari. Sehingga materi-materinya juga istilahnya dari A sampai Z gitu ya, cukup banyak dan mendalam. Nah, ini menjadi salah satu fondasi bagaimana cara kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dari sisi kesehatan di manusia maupun dari sisi kesehatan di lingkungan, termasuk juga ke limbah-limbah dari industri. Apakah industri dari sawit, industri karet, industri tempe tahu, industri roti, dan lain sebagainya. Limbah-limbah mereka itu semuanya bisa diolah dengan menggunakan biospromi. Nah, beberapa teknis-teknisnya itu yang sempat diinformasikan pada saat training edukator. Dan setelah ikut training ini pun ada ujiannya. Jadi kalau eh, istilahnya tuh KKM gitu ya, kriteria ketuntasan minimal. Kalau tidak memenuhi KKM-nya ya berarti tidak lolos gitu ya, harus ikut remedial dan seterusnya. Nah, itu sekilas gambaran mengenai edukator dari PROMI. Bisa sudah ada Ibu atau saya bantu sharekan? Mic-nya ketutup Ibu. Oh iya, sudah mulai bisa. Nah, ini salah satu kita juga kami ya kemarin ke ini ya ke Pantai Asuhan ya. Harapannya kemarin yang olah sampah 7 detik harapannya mereka bisa memiliki ketahanan pangan sendiri seperti itu. Mungkin dengan nanam cabai ataupun terong seperti itu kemarin. Biasanya sih Oh, saya baik. ke PKK ataupun Dawes. Oke, mungkin salah satunya itu Pak. Oke. Oh, baik, baik. Saya coba buka dari sini ya, Bu ya. Nanti Ibu mungkin bisa cerita-cerita ya dari sini. Saya buka dari sini. Kemudian saya akan coba share screen kan. Ini
Hmm. Hmm. Gambarnya kelihatan ya? kelihatan. Oh baik. Ini kalau nggak ada respon kadang saya bingung ini saya videonya terjeda atau bagaimana. Terima kasih ya sudah merespon. Baik. Oh ini ada gambar kalau keluar ruangan harus pakai topi ya. Ini dulu belum mengenal Jus Pro ini dulu. Hmm, 3 kali. baik baik. Nah ini di mana Ibu? Ini di Ibu-Ibu Dawes, Pak. Dawes. Ini kemarin pembuatan Jus Pro, ya. Jus Oh probiotik baik. ya. Untuk minumnya ini saya kreasikan sama minum apa namanya herbal apa-apa dulu kemarin tuh sama eh, sama jahe sama apa gitu atau sama bunga kamomel gitu teh kamomel kasih promil itu kemarin alhamdulillah ada yang suka ya. Nah, ada yang kebetulan pas datang dia flu terus setelah paginya dia enakan bu saya mau beli promilnya gitu malah gitu ya. Jadi resepnya Atau tadi Ibu eh, jus pro atau promik yang ditambah chamomile? jus pro bapak jus pro jus pro kasih teh kamomel ya. Jadi setelah jadi jus pro langsung dikasih chamomile aduk-aduk minum gitu. Ya, ya, salah jadi jus pro dicampur ke teh kamomel. Kalau mau Oh kasih jus pro promil ini. juga bisa, mereka kan tergantung persentasenya ya Pak. Kalau promil kan 10% dari volume yang eh, kita gunakan misalnya 200 mili, berarti 20, berarti 10%-nya 20. Kalau jus pro kan 20%-nya dua kalinya seperti itu. Sebenarnya enggak masalah mau jus pro mau promil bisa semua. Oh berarti ada teh chamomile lalu ditambahkan dengan jus pro atau promik begitu ya. Ya, Jadi mereka merasa perasaannya gimana Bu tadi? kan ada yang datang tuh pas flu Pak. Ya, kemudian paginya tuh enakan gitu pas ketemu saya pas belanja Bu. Kok anu saya cocok sama pakai yang kemarin saya mau beli gitu malah malah beli promiknya gitu. Oh waktu flu dia minum terus besok paginya enakan gitu ya. Ya, ya, Oh baik baik. Berarti ini juga salah satu referensi nih kita coba nanti pakai teh chamomile ya Bu ya. Yang ini di sebelah kiri ini di mana Bu? ya. Ini di Daus juga, tapi ini pembuatan spray, Bapak. Ini face mist, pembuatan face mist ya. Dari Oh Jus Pro face dibuat mist. face mist tadi satu badan satu, dikasih essential oil gitu. Kalau yang ini di kampus kemarin mahasiswa kan ada juga kegiatan ini ya PKM ya ke masyarakat. Jadi kadang eh, materinya saya kasih nanti untuk diaplikasikan ke masyarakat. Sebelumnya kami latih dulu sebelum ke masyarakat gitu. Oh baik baik baik. Nah face mist ini Ibu bikinnya pakai jus pro apa Bu? Yang Pakai jus rekomendasi pro, Pak. Jus pro, jus pro, jus pro dari buah jeruk, apa? jeruk, Jeruk. pepaya bagus tuh jeruk, pepaya, apel tuh bagus ya. Dicampur semua Atau atau kalau tunggal-tunggal Ibu? ya campur semua sama apa namanya anggur itu bagus untuk anti aging juga. Sebenarnya kan tergantung buahnya apa. Kalau buahnya dia bagus untuk wajah bisa gunakan kita untuk jus pro yang untuk face mist gitu Bapak. Seperti itu kayak jeruk itu anggur gitu. Oke. Oh baik baik. Mak nggak murni itu ya tambah essential oil ya Pak. Essential oil yang ini apa namanya untuk kulit lavender apa tea tree gitu apa tadi frankincense gitu. Ya, Oh baik. Jadi ditambahkan essential ya, oil ya. ya. Biar harum juga gitu loh biar baunya harum juga. Baik. Nah Ibu satu botol itu kalau tiap hari pakai bisa berapa lama baru habis? Nggak anu bisa sampai 3 hari seminggu tergantung Pak ya nggak kan nggak sering-sering banget kan paling kan misalnya kita pagi atau siang atau sore gitu kan itu jam kerotannya kan kalau gerah gitu bisa sampai Iya. 3 hari sampai seminggu kadang gitu. Oh iya baik baik baik. Nah ini di mana Ibu ya? Ini di Pekalongan ya di STP Sains Teknopark punyanya Kemenkes Bapak. Kemarin kan ada itu STP Travaganza di itu di STP Pekalongan ya. Itu kemarin kan kami kan disuruh ini apa namanya
memaparkan apa yang sudah digunakan untuk pengabdian masyarakat. Kebetulan kan memang saya kan menggunakan Justpro untuk pengabdian masyarakat sama BioWos juga ya. Justpro kemarin tagline-nya hidup sehat tanpa obat seperti itu. Kalau kemudian sama 1 detik seperti itu. Sama Hmm. ini untuk apa namanya kosmetik ya, sabun ya, sabun mandi gitu. Ya kemarin Oh, itu. Jadi baik, di baik. kemarin tuh ada dari seluruh Indonesia ya, ada dari Aceh, dari mana-mana gitu. Ya paling enggak bisa terpapar produk Promit. Oh iya, ini di Pekalongan ya Bu ya? Ya, Pekalongan ini. Baik, baik. Nah, kalau ini yang di sebelah kiri ini di mana Bu? Ini di kelurahan Bapak, pada FKK kelurahan ya, itu kemarin kita sampaikan penyuluhan pembuatan jus probiotik, jus pro ya, Baik, seperti baik. itu Respon untuk mereka kesehatan. bagaimana? Dan mereka ya bagus, menyambut bagus ya, karena jus pro ini juga bisa jadikan abata ya Pak ya, bisa pakai jus pro, bisa pakai biosnya ya, bisa jadi untuk abata dengan perbandingan 1:500 gitu, jadi untuk abata. Ya, pengganti abata, Abate itu di, apa ya Bu ya? abata itu obat yang ini untuk apa namanya biar mengurangi jentik nyamuk seperti itu, jadi nggak cepat jentik nyamuk seperti itu. Ya, Oh, oke. jadi bisa Jadi satu pengganti banding lima abata. ratus disiram, disemprot atau Ya, diapain? taruh aja di bak mandi gitu. Kan aman kan kita Oh, bisa ketapun juga aman ya. Oh, biasanya sih pakai biwas bisa, pakai biwas biasanya kalau untuk pengganti abata ya. Kan banyak ya Pak, kan di oh, jadi kolam. itu supaya Bisa di kolam, bisa di jentik mana. nyamuk tidak bertelur gitu ya? Betul. Oh, baik, baik. Nah, ini yang di sebelah kanan sama mahasiswa ya Bu? Ya, sama mahasiswa demo sebelum dia turun ke lapangan ya. Ini kan juga sama ya. Ini kan mahasiswa juga ini yang melakukan pengabdian ini kan mereka promosi kesehatan gitu, promosi kesehatan ke masyarakat. Jadi sebelumnya kita latih dulu, baru mereka promosi kesehatan. Ini kan kita Oh, kali dulu. baik, baik. Ini di mana Bu? Ini di Pantai Asuhan loh. Ya apa kalau ini di Balai di Balai di Balai Balai RW ya, di kelurahan ini ya, di Balai RW ya. Ini di Balai RW ke masyarakat PKK, ke ibu PKK itu. Ya. Pembuatan Oh, ini pembuatan abata kalau ini ya, pembuatan abata ini kan ada demam berdarahnya ya. Kemarin apa namanya biwas untuk abata seperti itu. oh, baik, baik. Nah, kalau yang di atas ini apa Bu? Ini ibu PKK pembuatan olah sampah 1 detik kemarin Pak ya, biar memanfaatkan limbah dari rumah tangga untuk ini ya media tanam gitu ya Pak, olah sampah 1 detik. Oh, oke, oke. Baik. Walaupun Wah, biowas. ini biowas ya Bu ya? Ya, biowas tadi kan mahasiswa sebelum ke ini ya mau pengabdian masyarakat ke Pantai Asuhan ya. Mereka kan mau ada pengabdian masyarakat, kita edukasi dulu. Oh iya, iya. Baik. Yang di bawah ini Ya, jus pro ini atau ya, biowas? ini ini biowas Pak. Ya, biowas, biowas semua karena ini mau pengabdian masyarakat kecil ya ke ini ke mana Pantai Asuhan ya. Oh iya, iya, iya. Berarti mahasiswa-mahasiswa mereka turun sendiri ke lapangan, Ibu nggak dampingin ya? Ya, ya, saya dampingin ya. Ayo masih didampingnya Ibu ya? Baik. Ya, didampingin ya. Iya, iya, iya. Semester berapa mereka, Bu? Biasanya semester 3, semester 3, Oh, semester semester 3, 3. semester 4 ya. Baik, baik. Kalau ini di kayaknya Di di dekat TK, rumah ya? eh, di Dawes ya, dekat dekat baru dekat rumah ini. Yang ini yang teh kamomel kemarin nih, yang teh kamomel. Oh, iya, iya. Teh kamomel itu umum ya, Bu ya? Di mana-mana bisa beli ya? Ya, bisa, oh, bisa beliau. Oh, oke, baik, baik. Oke, habis. Baik. Nah, ini ada yang chatting di sini nih, di obrolan. Eh, ini ada suster yang kulatih buat jus pro, kesaksiannya adalah terus jus proku beh mambune kayak tua. Ini apa ya artinya ya?
Sekarang aku pakai semprot-semprot wajah, tangan dan kaki. Wajah S SR ku cerah dan jerawat resik. Ini boleh bantu terjemahin nggak ya? Wajahnya itu Bersih Pak, harus kita pakai dibuat masker. semprot wajah Pak Duta. Disemprotnya ke wajah. Iya, wajah dan kulit-kulitnya itu loh. Oh, Bahkan ada yang jerawatan bisa lepas jerawatnya. oh, pakai untuk jerawat, Dicoba-coba jerawatnya. sendiri dia. Kreasi sendiri. Oh, baik, baik. Dia Jadi kan punya cuciannya banyak yang buah. langsung ke wajah gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, baik, baik. Kapan dibuat lagi? Nanti kalau training edukatornya mau dibuat lagi oleh Bu Ivon, nanti saya akan kabarkan di grup. Pak Kianto tertarik ya? Tarik lah. Siapa tahu bisa sampai Palembang. Oh iya, Itu juga baik. yang saya latih tuh orang Palembang tapi pas ke Jogja. Oh, Saya beritahu, saya ceritain, lalu saya kasih sampelnya, terus dikembangin sendiri. oh iya, baik, baik. Berarti memang Bapak berarti eh, apa edukasinya di Jogja ya, Pak ya? Ya, Baik, ya, baik. dari kemarin beli 6 botol itu, tak kasihin sebagian untuk mereka. Oh, Kalau ke rumah saya ceritain. Ya. baik, baik. Kemudian ada juga yang chat di sini, malam Pak Juta saya menjalani T30 hari ke-25. Jadi transformasi 30 hari, sudah hari ke-25. Mohon petunjuk kelanjutan setelah T30. Kasus saya OA, oh mirip ya sama Bu Siti ya, OA. Kemudian setelah minum jus Pro dan Promix sangat terbantu. Sempat 2022 patah tulang paha. Ada masalah OA, kaki kiri berimbas sakit lutut kanan. Kaki kiri berimbas sakit lutut kanan. Oke. Sekarang cukup kuat untuk berjalan. Tapi pagi hari bangun tidur nyeri lutut. Bagaimana mengatasi sakit pagi hari, Pak? Terima kasih. Hilangkan sakit lutut di pagi hari. Nah, kalau Bu Siti, pengalamannya sakit lutut itu di kiri dan kanan atau salah satu aja, Bu? Kalau saya kan Pak, kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik, baik. Nah, itu biasa kalau sakit itu apakah setiap sholat atau memang kesehariannya memang nggak waktu tertentu, pokoknya sakit sepanjang hari? Ya kalau sakit ya kalau misalnya buat jalan tadi naik tangga itu kan sakit. Kalau biasa sih enggak gitu. Yang penting nggak boleh Oh, capek baik. ya. Sakit. Ya. Naik tangga terutama. Oh iya, baik. Nah, Ibu Susana ini kan berhubungan juga dengan lutut nih. Lutut itu kan biasa disendi. Nah, Ibu bisa coba seperti tadi juga ada yang sampaikan bisa bikin pakai kolang-kaling, nah, campur dengan buah. Buah apa aja boleh, mau buah melon juga boleh. Minum jus pro-nya eh, bisa lebih dari 2 kali sehari, ya. Nah, Ibu T30 Ibu jalanin terus saja sampai selesai. Setelah selesai nanti Ibu boleh mau lanjut T60 ataupun Ibu ganti menjadi jus pro saja, itu nggak apa-apa. Dua-duanya bisa. Iya, Pak. Cuma memang Eh, perlu konsisten sih, Bu. Ya, silakan. ya. Eh, Bisa saya informasikan ya, Pak. Terima Ya, kasih Bu Siti buat kasusnya yang hampir sama dengan saya. Saya lutut kiri OA, Pak. Tapi karena patah tulang, akhirnya selama penyembuhan, kaki kanan merasakan sakit. Tapi pengalaman saya setelah rajin minum jus pro, kira-kira 6 bulan ya Pak. Tapi saya mengenal jus pro itu kira-kira udah 2 tahun, tapi nggak rajin Pak. Akhirnya terbantu dan sekarang bisa lebih kuat berjalannya. Nah, kemudian karena mendengarkan Zoom dari Pak Juta juga atau Bu Ivon itu ada boleh minum promiknya. Akhirnya saya konsultasi dengan Ibu Ivon, apa boleh saya menjalani T30 ditambah minum Promix saya coba 100 mili Pak. Setiap hari itu mulai
31 Desember, Pak. Hmm. Jadi selama ini sungguh sangat membantu sekali, Pak. Jadi di tugas-tugas saya keseharian untuk berjalan kaki lebih kuat. Tapi keluhan saya sekarang itu kalau pagi hari, Pak. Mohon petunjuknya kalau misalnya pagi hari setelah stretching itu harus bagaimana gitu, Pak. Gitu, Pak Juta. Ibu Susana sudah mengalami HC nggak? Sudah hari ketiga badan gatal-gatal, Pak. Selama 2 hari. Kemudian 10 hari kemudian, kira-kira di 15 hari itu gatal lagi, Pak. Tapi eh, di bagian kaki, Pak, yang saya bermasalah. Dan yang paling serius sekali dan saya terkejut juga di operasi saya sejak patah tulang itu jahitan sampai 40 cm, Pak. Hmm. Jahitan di paha 40 cm dan pen yang ada itu 16 pen. Itu Oke. persis pada lokasi operasi saya itu terasa cenut-cenut yang luar biasa. Sampai saya merasakan kaget. Kaget, aduh, tapi saya bersyukur, wah, ini saya merasakan healing krisis gitu, Pak. Jadi saya diamkan. Itu waktu itu saya cukup lama duduk 2 jam setelah berdiri berjalan sakit, tapi saya paksakan untuk berjalan karena saya yakin itu healing krisis, Pak. Tapi hari esoknya itu malah justru membaik, Pak Juta. Jadi sampai sekarang saya yakin untuk bisa menambah kekuatan untuk berjalan, Pak. Tapi keluhannya yang belum teratasi itu kalau pagi hari, Pak. Hmm. Meskipun saya tuh melakukan stretching beberapa saat gitu, Pak. Jadi barangkali ada pengalaman lain atau petunjuknya gitu, Pak Juta. Terima kasih. Baik. Ibu yang paha patah itu di kiri atau di kanan, Ibu? Kiri, Pak. Kiri. Oh, di kiri. Dan sekarang masalahnya kanan, tapi bersyukur dengan rajin rutin ya untuk minum Promix di paha kanan sekarang jauh membaik, Pak. Saya sangat bersyukur juga untuk bisa mengalami penyembuhan dari minum Promix itu, Pak. Dan saya satu hari minum jus pro 1 liter, Pak Juta. Mm-mm. Baik, baik, Ya, baik. Nah, Ibu, saya ucapkan selamat, Ibu, karena ada perubahan yang baik di ya, tubuh Ibu. Nah, ya yang bersyukur, Ibu Pak. perlu lakukan saat ini adalah Ibu memperbanyak bahan baku. Contoh, Ya, analoginya adalah Promik itu sebagai tukang bangunan. Pada ya, saat tukang bangunannya sudah masuk ke dalam tubuh Ibu, dia akan bekerja. Nah, ya. dia terus bekerja sampai bahan bakunya habis dan dia bingung nih mau kerjanya bagaimana lagi karena bahan bakunya habis. Nah, bahan baku Mm-mm. ini adalah prebiotiknya, yaitu Ya, Ibu perlu banyak konsumsi yang lebih banyak sayur atau buah yang mengandung kalsium lebih banyak ataupun kalium. Contoh misalnya misalnya, wijen, biji wijen. hmm, Kalau Ibu tahu itu onde-onde, diapakan ya, Pak? Ibu mau Biji-bijian smoothies juga diapakan? nggak apa-apa. Misalnya Oh, ya, Ibu kalau masih makan nasi putih atau makan nasi apapun, sambil makan itu ditaburin aja sejumput biji wijennya setiap oh, makan. disangrai, Pak Juta. Wijennya disangrai? Nggak usah Ibu, Eh, Oh, nggak usah disangrai. Jadi Ibu bisa langsung ditaruh aja. Misalnya itu kan ada biji wijen kan ada yang putih ada yang hitam. Ibu bebas pilih ya, yang mana. Ibu ya, tinggal taburin aja di nasi, habis Ibu langsung dimakan aja. Jadi tiap hari ditambahkan. ya, Selain itu juga ada ya, Pak. brokoli. Jadi dua dua bahan ini adalah bahan baku yang cukup tinggi kalsiumnya. Ya, ya. Nah, em, saya nggak sarankan minum susu ya Bu ya. Susu hewani itu tidak Enggak. tidak saya sarankan. Ya, Kalau mau sari kedelai, susu kedelai gitu boleh. ya, Nah, di samping itu ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali Ibu bisa eh, makan kolang kaling ataupun bikin jus pro-nya juga dari kolang kaling. ya, Pak.
baik. Ini akan membantu bahan bakunya agar Promik itu bisa bekerja dengan cukup bahan baku untuk membantu pemulihannya. Iya. Nah, Ibu Susana kalau boleh tahu sebelum minum Promik dengan sesudah minum Promik, kenapa bisa merasakan bedanya, Bu? Memang sebelum minum Promik itu tiap hari sakit Eh, atau bagaimana? Sebelum minum Promix secara aktif pengertiannya, saya kan karena eh, berkeinginan untuk merasakan penyembuhan, saya mendengar Zoom dari Pak Juta atau Ibu Ivon itu bisa minum 1000 mili, kemudian minum Promiknya, gitu Pak. Kalau Iya. saya minum justru kira-kira 2 tahun ada, cuman tidak maksimal Pak. Dan Hmm. saya merasakan betul-betul sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Di kegiatan saya untuk jalan itu juga bisa lebih kuat dan malam harinya nyaman, tidak merasa kelelahan gitu, Pak. Oh, staminanya lebih kuat ya. Iya, betul. Dan saya pun paksakan untuk bisa makan sayur mentah yang sesuai petunjuk-petunjuk dari Zoom, Pak. Misalnya Iya. ada 5 warna atau apa itu saya berusaha untuk itu. Kebetulan saya juga suka sayur dan suka juga merasakan menikmati minum jus pro-nya, Pak. Gitu, Pak. Baik, baik. Ya, Cuman untuk menghilangkan bisa tuntas itu kira-kira bisa dilanjut ya, Pak. Ibu, T60 ya, Pak. ya Bu, Ibu bisa lanjut sampai T60. Dicoba ya, Pak. Ya, Mudah-mudahan. dan tambahannya Mm-mm. kalau memungkinkan, Ibu benar-benar kurangi gula tambahannya. Oh ya, itu stop. Saya nggak berani makan gula, Pak. Karena bermasalah juga di HbA1c-nya, Pak. Oh, Jadi itu baik. memang pantang sama sekali gula, Pak. Oke, itu itu Iya, akan itu akan lebih baik. iya, Pak. Baik. Selamat Iya, melanjutkan jadi Ibu ya. ya, ya, Pak. Kalau mengurangi sakit pagi hari itu dengan asupan-asupan yang Pak Juta tadi sampaikan ya, Pak. Ya, betul Ibu. Baik-baik, saya akan perhatikan Kalau ya, Pak ya. tambahan dari Ibu Ivon, biasanya Ibu Ivon akan menyarankan Ibu bisa berjemur. Oh iya, iya. Jemurnya jangan di terik Ya, itu matahari. kan kadang suka lupa ya. Iya. Terus Iya, Pak Ibu Juta minum minum promiknya boleh dilanjut juga, Pak. tetap dilanjut nggak apa-apa Ibu, boleh. Oh gitu ya. 100 Iya. mili ya, Pak. 100 mili saya ambil waktu di sore hari, Pak. Jadi jeda Oh, antara siang dan malam, Pak. Iya, betul. Ibu 3 kali sehari atau sekali sehari? 3 kali sehari itu yang 30 mili, ya Iya. Pak. Tapi sore hari saya ambil waktu kira-kira antara jam 4 atau 5 minum promiknya, Pak. 100 Oh, mili, Pak. Boleh. baik, baik. Boleh juga, nggak apa-apa. Dilanjut ya, Pak. Dilanjut Ibu. Baik, Pak. Baik. Baik. Terima kasih Pak Juta dan terima kasih Bu Siti atas ini sharingnya gitu Pak. Ibu, makasih. Bu, salam sehat, semangat ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Makasih. Makasih Pak baik. Juta. Sama-sama Ya, Bu Susana. ya, ya. Baik, wah, ini mm, kita sharing terus. Ternyata sudah jam 9 lewat ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ini Ibu Siti juga sudah mengirimkan lewat chat ya, mengirimkan PPT-nya. Nanti tadi eh, Pak Ali yang mau download bisa langsung klik untuk download materinya. Oke, bila tidak ada, Ibu Siti kira-kira ada pesan terakhir Ibu untuk teman-teman sekalian yang ada di sini? Ya, untuk teman-teman yang baik baru menjalani detok ataupun mungkin baru mengenal komik ya mungkin tetap kita harus jaga kesehatan ya mungkin salah satunya tadi dengan
banyak minum minuman yang kayak probiotik ya, ya. Salah satunya itu ada di Promik, bisa bikin Promik pun ataupun bikin jus pro seperti itu. Ya, karena kalau Mas tahu kalau apa namanya usus kita sehat, nanti tubuh kita juga akan sehat. Oke, mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu Siti. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang juga Ibu Siti sampaikan bahwa tubuh kita ini menyerap nutrisi semuanya dari usus. Jadi makanan-makanan kita, minuman-minuman dicerna itu melalui usus. Kita adalah apa yang kita cerna. Kalau kita makan apapun yang banyak, tapi kalau tidak dicerna, ya itu mubazir juga. Pencernaan kita yang baik itu menandakan seluruh fungsional tubuh kita juga akan berjalan dengan lebih baik. Nah, salah satu cara untuk membuat pencernaan kita baik adalah dengan kecukupan probiotiknya. Salah satu probiotik yang sangat direkomendasi adalah Promik. Nah, walaupun Promik ini memiliki kandungan probiotik, tetapi tetap kita sampaikan ini adalah minuman fermentasi. Ya, minuman fermentasi yang memang secara empiris mengandung banyak probiotiknya. Mari bersama-sama, Ibu Bapak, kita melindungi kehidupan kita dan juga kita melindungi kehidupan yang lain. Mari Ibu Bapak, kita mencintai kehidupan kita dan juga kita mencintai kehidupan yang lain. Dan marilah kita memuliakan kehidupan kita, juga kita memuliakan kehidupan yang lain. Dengan demikian, dunia kita pun bisa menjadi satu keluarga yang sehat dan juga bahagia bersama. Sekian Zoom kita malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan kita tambahan wawasan dan juga inspirasi. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Bu Siti. Jadi sama-sama Bapak, salam sehat.